Assalamualaikum Sobat Football United. Menjelang menghadapi Chelsea, ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Ya, langsung aja gua ambil rangkumannya. Seperti biasa, dari harian atau ya perwakilan harian yang di-ban oleh Manchester United, yaitu adalah Manchester Evening News. Pertama adalah reaksi Erik ten Hag terkait dengan kekalahan menghadapi Newcastle. Kita memiliki satu pekan ya, di mana kita memiliki 2 penampilan yang bagus dan 1 penampilan yang buruk. Jadi dari sana kita berlanjut. Tim ini tetap berada di arah yang bagus. Kita bermain sepak bola secara bagus dan kita mencetak banyak gol menghadapi Galatasaray dan juga menghadapi Everton. Dan menghadapi Newcastle, kita tidak bermain dengan bagus. Kita tahu hal tersebut. Kita tidak happy dengan hal tersebut, dengan penampilannya. Tapi walaupun kita tetap berada di pertandingan, kita memiliki 2 peluang yang bagus untuk mendapatkan 1 poin. Dengan sedikit lebih banyak determinasi, kita harusnya bisa mengambil sesuatu. Walaupun demikian, kita masih berada di dalam peringkat ya. Tentu saja kita tertinggal, tapi tidak terlalu jauh. Jadi kita masih oke. Erik ten Hag menyinggung juga apakah para pemain berada di belakang Anda. Nah, ini kan karena ada isu kabar tentang dressing room yang begini dan begitu. Erik ten Hag mengatakan, oh ya tentu saja saya yakin. Anda bisa melihat contohnya ketika kita bisa comeback atau tertinggal dulu lalu menang ya ketika menghadapi Brentford. Lalu ketika pertandingan menghadapi Burnley. Lalu ketika pertandingan menghadapi Fulham. Setiap saat tim ini ada di sana menunjukkan karakter yang luar biasa, menunjukkan determinasi yang luar biasa, menunjukkan ketangguhan. Jadi kita ini bersama-sama. Anda bisa melihat ya, Anda tidak bisa bermain sepak bola secara luar biasa kalau kita seperti yang kita lakukan beberapa waktu kalau kita tidak memiliki kesatuan. Erik ten Hag memberikan pendapat juga terkait dengan dihukumnya para jurnalis, beberapa jurnalis di-ban, artinya tidak diikutsertakan atau bahkan diusir. Erik ten Hag mengatakan mereka harusnya datang kepada kita dulu dan tidak berada di belakang kita lalu memberitakan artikel yang tidak betul. Kita memiliki hubungan yang bagus dan mereka harusnya datang ke kita lebih dahulu. Kita seharusnya juga memiliki kesempatan untuk mendebat hal tersebut, hal yang di pemberitaan ya. Apakah dia khawatir, Erik ten Hag khawatir kalau cerita tersebut bisa jadi benar? Erik ten Hag mengatakan tidak, tentu saja. Selalu ada di dalam tim ya pemain-pemain yang tidak bermain yang juga tidak happy. Dan ini tidak berbeda dari normal ya. Anda harus menunggu untuk kesempatan dan kesempatan tersebut bisa saja datang dan tentu saja tidak ada masalah dengan hal tersebut. Erik ten Hag juga memberikan tanggapan tentang kritik kepada dia. Erik ten Hag mengatakan, saya mendengarkan selalu kepada para pemain saya dan selalu saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara kepada saya. Kalau para pemain memiliki opini yang berbeda, tentu saja saya akan mendengarkannya. Mungkin 1 atau 2 yang telah berbicara terhadap saya. Tapi ini bukan hal yang secara umum banget. Karena secara mayoritas ya, para pemain ini ingin bermain secara proaktif, secara dinamis, secara berani. Ini yang mereka inginkan. Anda bisa lihat kalau para pemain ini berada di belakang hal tersebut karena tentu saja performa menghadapi Everton dan juga Galatasaray menunjukkan kalau kita ini sebenarnya berkembang. Kita tidak bisa mencetak gol seperti yang kita lakukan menghadapi Everton kalau para pemain ini tidak sungguh-sungguh dalam bermain. Mengenai ketidakteraturan yang terjadi, Erik ten Hag mengatakan ini tidak ada di dressing room. Tentu saja ada banyak rumor, tapi ini bukan hal yang akan mengganggu kita. Kita ini berada dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah rute, kita tahu kita ini berada di transisi. Tapi kita juga berada di jurusan ataupun arah yang tepat. Kita membangun sebuah tim, mengembangkannya, dan tim ini juga memiliki progres. Para pemain muda datang
Dan Anda bisa lihat bagaimana potensi-potensi mereka dan yang bisa memberikan kontribusi untuk kesuksesan Manchester United di masa depan. Apakah Manchester United ini kekurangan usaha ketika menghadapi Newcastle? Erik ten Hag mengatakan kita bukan robot. Kalau Anda bermain 3 pertandingan di 6 hari, pertandingan yang keras, dan ya tentu saja akan Anda kelelahan, dan itu bisa menjadi masalah. Itu bukan menjadi alasan, tapi ini ada di sana. Ketika menghadapi Galatasaray, ketika menghadapi Everton, kita bermain sangat bagus. Menghadapi Newcastle, kita ini tidak happy dengan performa kita. Kita harus berkata pertama-tama ya, para pemain juga pertama, mereka ini juga harus bisa menerima kritik terhadap diri mereka sendiri. Erik ten Hag juga memiliki pendapat terkait dengan Marcus Rashford, mengatakan kalau semua pemain ini kecewa. Kita melihat di Galatasaray kalau performa dan juga hasil di Newcastle ini bukan hanya tim yang kalah di sana. Mereka telah memenangkan semua pertandingan ya, artinya Newcastle ini kecuali menghadapi Liverpool, tapi kita ingin menang di sana. Kita melakukan segalanya di kekuatan kita, tapi tentu saja penampilan kita tidak bagus. Ya, itu tadi yang disebutkan oleh Erik ten Hag. Jadi Erik ten Hag ini seperti mengcounter kabar atau rumor kalau ada keretakan di dressing room. Erik ten Hag mengatakan tidak ada hal tersebut, hal yang terjadi normal-normal saja. Ada pemain yang memiliki opini yang berbeda, tapi tidak banyak, mungkin 2 atau 3. Tapi secara mayoritas pemain ini oke dengan gaya permainan. Mereka juga menunjukkan semangat dan juga determinasi ketika menghadapi Everton, ketika menghadapi Galatasaray. Tapi Erik ten Hag juga melihat ada sesuatu yang aneh karena menghadapi Newcastle mereka ini drop penampilannya, dan Erik ten Hag mencurigai ya kepadatan jadwal ya. Mungkin ada beberapa sobat Football United yang mengatakan, ya tapi Newcastle juga demikian. Nah, jangan lupa di pertandingan terakhir Newcastle menghadapi Paris Saint-Germain ya, di kota Paris dengan 1 hari lebih waktu istirahat dibanding dengan Manchester United yang tandangnya lebih jauh nih. Ya, ke Turki, ke Istanbul. Ditambah lagi setelahnya Newcastle ini bisa langsung, Newcastle United ya, kembali ke kotanya Newcastle. Sementara Manchester United harus ke Manchester dulu, setelahnya harus traveling nih, ya kan, melakukan perjalanan ke Newcastle. Bagi sobat Football United yang tidak mengetahui di mana lokasi Newcastle, itu berada di sekitar utara ya, Inggris Raya. Dan perjalanan dari Manchester menuju Newcastle, perjalanan darat ini kurang lebih 3-4 jam. Dan Manchester United ini melakukan perjalanannya di pagi hari, di mana tadinya direncanakan akan menggunakan pesawat ya, yang akan menempuh hanya sekitar 20 menitan saja. Tapi karena ada gangguan cuaca, Manchester United akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan darat yang memakan waktu 3-4 jam. Dan ini tentu saja juga memberikan masalah di penampilan tim karena situasi fisik itu tadi, ditambah bagaimana rotasi yang dilakukan ya kan, para pemain yang juga banyak diturunkan di menghadapi Everton dan juga menghadapi Galatasaray, bagaimana pemain banyak yang cedera, kualitas juga kurang dalam. Menurut gue ini memberikan semacam kontribusi di penampilan yang tidak maksimal, ditambah ya karakter pemain menurut gue tidak terlihat di pertandingan tersebut. Dan Erik ten Hag ya, kalau yang dari ditangkap di konferensi pers, juga mengakui Manchester United tidak tampil bagus. Bahkan hal yang tadi gue sebutkan, Erik ten Hag mengatakan itu sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan. Intinya memang ada penurunan penampilan. Tapi terkait dengan situasi dressing room, kalau dressing room ini bermasalah, maka penampilan Manchester United tidak akan seperti di Everton, tidak akan seperti di Galatasaray. Ya gue sepakat dari sisi itu sih, karena Manchester United ada beberapa kesempatan tampil luar biasa, dan penampilan yang luar biasa itu tidak mungkin kalau tim ini tidak menyatu, kurang lebih demikian ya. Memang betul pastinya adalah beberapa pemain yang gue pikir atau gue asumsikan ya menjadi semacam kayak biangnya ini ya permasalahan di Manchester United. Apa yang terjadi di musim pertama dari Erik ten Hag dengan banyak pemain yang tidak diperpanjang, lalu setelahnya ada banyak pemain juga yang dilepas. Ini kan tujuannya juga ingin membersihkan skuad, tapi kan ini tidak bisa dilakukan secara sekaligus, ada tahapannya. Bagaimana situasi dressing room Manchester United ini kan terus bergolak. Karena memang ada pembersihan. Dan perubahan ini
sangat mungkin tidak akan mulus-mulus saja. Dan resiko ini diambil oleh Erik ten Hag. Di mana oleh pelatih-pelatih sebelumnya tidak. Karena mungkin juga bagaimana support dari manajemen yang tidak sebesar yang didapatkan oleh Erik ten Hag saat ini. Walaupun juga masih belum maksimal menurut gue support dari manajemen. Dan menurut gue ya inilah perjalanan dari proses itu di Manchester United. Kurang lebih demikian konferensi pers dari Erik ten Hag ya. Erik ten Hag juga tadi sebelum gue akhiri juga menyinggung terkait dengan diusirnya atau di-ban-nya, dilarangnya beberapa jurnalis karena ya mereka tidak menyampaikan kabar yang sesungguhnya, mereka tidak mengabarkan informasi secara fair dari sudut pandang Manchester United. Dan menurut gue itu merupakan tindakan yang tepat. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.